Rumah ready stock bergaya modern, sangat ikonik sekali. Lokasinya ini nempel banget dengan Jakarta Selatan. Harganya mulai dari 1,5 M-an. Ayo kita review sama-sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku dan Aditya dari channel Satu Pintu Jalan Kamu Cari Rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang ada di daerah Tangerang Selatan nih teman-teman. Ini lokasinya juga dekat sekali dengan Jakarta Selatan ya. Itu cuma sekitar 15 menit aja kalau teman-teman mau mengakses MRT yang ada di Lebak Bulus. 15 menit ke Mall Depak Sawangan, 5 menit ke pintu tol Pamulang, 2 menit ke Rumah Sakit Bakti Husada yang ada di Gaplek. Kemudian keluar dari pintu gate perumahan ini teman-teman langsung ketemu dengan Sekolah Karisma Bangsa ataupun Universitas Terbuka. Nah, perumahan ini berdiri di lahan sekitar 1,7 hektar yang dibangun sekitar 46 unit rumah aja nih teman-teman. Dimana di dalamnya itu sudah menggunakan sistem keamanan one gate system, sudah ada clubhouse yang dilengkapi kolam renang, juga sudah ada playground untuk bermain anak nih teman-teman. Nah, perumahan ini terdiri dari 4 tipe ya teman-teman ya. Dimana tipe pertama itu ada tipe 115, ada tipe 120, dan ada tipe 165. Yang mana ketiga tipe itu sudah sold out dan habis terjual, dan semuanya sudah dihuni oleh penghuninya nih teman-teman. Nah, sekarang perumahan ini mengeluarkan tipe terbarunya yaitu tipe 64, dimana dimensinya 4,5 meter kali 20 meter ke belakang luas tanahnya. Dan luas bangunannya itu di 64 meter persegi, sudah ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Nah, sebelum kita bahas bagian dalamnya, aku mau bahas dulu bagian area luar rumahnya nih, dimana row jalannya ini sebesar 7 meter, yang pastinya sudah sangat nyaman banget kalau teman-teman berpapasan oleh tetangga nih. Dan utilitas di perumahan ini juga semuanya sudah underground, pastinya estetika bangunannya tidak terganggu dengan kabel-kabel yang melintang di area bagian depan fasadnya. Nah, di bulan ini lagi ada promo yaitu 1 buah smart door lock dan 1 buah kanopi ya. Ingat ya, ini hanya bulan ini aja. Jadi buat teman-teman yang tertarik membeli rumah ini, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Semuanya akan kita jelaskan detail, mulai dari promonya, mulai dari cicilannya, juga bagian dari rumahnya itu sendiri. Nah, sekarang aku sudah berada di bagian depan rumahnya nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, rumah ini memiliki luas tanah 90 meter persegi dengan dimensi 4,5 meter kali 20 meter ke belakang, dan luas bangunannya di 64 meter persegi nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini posisi karpetnya dia agak menurun, jadi teman-teman kalau misalnya nyuci kendaraan, teman-teman nggak perlu khawatir airnya akan menggenang di area karpet ya, dimana di atasnya tuh udah ada kanopi, jadi topang dengan besi holo ukurannya 5x10, pastinya sudah kuat banget. Dan di sebelah kanannya itu dia ada taman yang bentuknya ini miring, tapi kalau teman-teman mau diratain ini bisa banget. Kemudian dia area karpetnya ini cukup banget kalau teman-teman naruh 1 unit mobil, dan masih cukup spesial kalau misalnya buat berlalu lalang atau teman-teman naruh motor nih. Kemudian di sebelah sininya itu ada listrik, dimana daya listrik di rumah ini sebesar 3.500 watt, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik dari teman-teman. Nah, ini aku sekarang berada di area bagian transisi antara bagian karpet dengan bagian dalam rumahnya. Sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, fasadnya ini ikonik banget karena dia tuh pakai conwood, dia tuh kayak ada tali airnya seperti ini. Dan di sini tuh ada jendela yang menghubungkan langsung ke area bagian kamar tidur yang ada di lantai 1 di area dalam. Nah, ini tuh dia udah pakai aluminium, pastinya sudah tahan terhadap rayap dan anti bising kalau ada suara-suara keras dari bagian luar rumahnya. Sama di sebelah sini juga dia ada ventilasi yang menghubungkan langsung nanti ke area powder room ataupun kamar mandi yang ada di bagian dalamnya. Oke, setelah kita mereview bagian luarnya, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Ikutin aku terus. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari rumah, khususnya daerah Tangsel, Sawangan, Cinere, ataupun Serpong, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Dan nantinya kita akan tanya-tanya dulu terkait portofolio diri teman-teman nih. Misalnya aja kayak pekerjaan, penghasilan, umur, cicilan berjalan, dan lain sebagainya. Setelah itu kita akan berikan referensi-referensi terbaik sesuai dengan portofolio diri teman-teman tadi, sehingga
teman-teman tuh nggak salah langkah dalam mencari rumah, jadinya lebih efektif dan efisien. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah ada waktu, baru kita tinjau ke lokasi. Nah, selain itu, kita juga bersifat objektif terhadap satu proyek ya. Jadi kita tuh nggak ngejelasin manis-manisnya saja, tapi konsekuensi yang ada di dalam satu proyek. Sehingga kalau menghubungi tim Satu Pintu, teman-teman tuh lebih efektif dan efisien. Jadi tunggu apa lagi? Jangan ragu hubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Hubungi segera ya. Oke, sekarang aku masuk ke bagian dalam rumahnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, rumah ini tuh udah memakai teknologi smart door lock. Pastinya dari sisi keamanannya jadi lebih bagus ya. Selain pakai one gate system, di setiap unitnya juga sudah dilengkapi dengan smart door lock. Nah, ini merupakan bagian promo dari rumah ini. Kalau teman-teman membeli rumah ini tuh di bulan ini ya, sampai akhir tahun di bulan Desember 2022. Ini juga pintunya udah solid banget, dimana pas masuk rumahnya itu langsung disambut sama area powder room nih, atau teman-teman bisa juga digunain untuk shower ya. Karena itu di sini ada showernya, dimana ini sanitarinya sudah menggunakan sanitary by Toto. Terus dinding-dindingnya juga sudah dilengkapi dengan keramik yang pastinya dia lebih adem, dan kalau misalnya kotor itu mudah dibersihkan. Dan di sisi sebelah sini tuh dia ada toiletnya, dia sudah by Toto, dan di area belakang dia pakai bedrock, pakai panel wood ya. Dia memanfaatkan area bawah tangga. Ini benar-benar manis banget. Dan di sini tuh dia ada wastafelnya ya. Nah, terus di depannya ini ada satu ruangan yang teman-teman bisa gunain buat kamar tidur anak, kamar tidur tamu, ataupun kamar tidur orang tua kalau misalnya berkunjung ke rumah teman-teman nih. Jadi nggak perlu naik turun tangga. Nah, ini standarnya seperti ini ya. Nah, ini opsional aja kalau teman-teman membeli rumah di sini. Ini opsional teman-teman, kalau misalnya mau pakai furniture bisa, kalau misalnya mau beli kosongan juga bisa. Harganya nanti aku jelasin di akhir video ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh pakai single bed, dimana ini tuh langsung tadi menghubungkan ke area bagian carportnya ya. Nah, ini tuh kayak ada jendela seperti itu. Ini bisa dibuka untuk mengoptimalisasi cahaya matahari yang masuk ataupun mengganti sirkulasi udara di bagian kamar ini ya. Nah, ini tuh ada cermin yang cukup besar, terus ada backdropnya seperti ini. Ini kita geser ke lebih masuk ke dalam, dimana ini tuh teman-teman bisa gunain area ini untuk living room. Di sini teman-teman bisa taruhin atau bisa pasangin kayak televisi, dimana ini juga sudah menggunakan backdrop yang manis banget ya. Dan di sini teman-teman bisa tempatin sofa untuk nonton TV atau untuk berkumpul bersama anggota keluarga. Nah, menariknya di rumah ini dia punya area backyard yang gede banget. Teman-teman bisa gunain ini untuk berbagai aktivitas nih. Bener-bener gede banget teman-teman. Dia tuh ada rumput sintetisnya gitu. Di sini tuh bisa teman-teman gunain untuk workout ya. Kalau misalnya teman-teman mau yoga atau mau workout lainnya lah. Dimana di atasnya tuh dia kayak ada skylight untuk sirkulasi ataupun pencahayaan di area bagian backyardnya nih teman-teman. Nah, ini unik banget, lucu banget, dan menurut aku keren banget kekinian ya. Karena area dapurnya itu dia benar-benar terpisah sama ruang living room ya, atau ruang keluarga yang ada di depan tadi. Jadinya ini kalau misalnya masak pastinya nggak masuk ke area bagian living room. Juga ini lebih cozy ya, kalau misalnya teman-teman mau workout ataupun mau kerja di rumah juga bisa sambil ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok di area belakang ini. Enak banget teman-teman. Jadi ini tuh dapur sekaligus tempat nongkrong, sekaligus tempat buat workout, sekaligus juga tempat buat bercengkrama nih. Nah, di sini tuh enak banget ya. Dia tuh langsung ke atas. Ini bener-bener enak banget sih teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalnya mau bikin juga kolam-kolam ikan, kalau punya hobi ikan nih bisa banget ya di area sebelah situ ya. Jadinya dilengkapi juga dengan gemericik air dari kolamnya. Oke, setelah kita membahas di lantai satunya, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Ikutin aku terus.
Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Tapi sebelum kita naik ke lantai 2, seperti biasa kita bahas dulu apa aja yang ada di area tangga. Nah, di area tangga ini teman-teman ada space buat taruh pajangan-pajangan nih, entah action figure, entah foto-foto. Ini bisa banget teman-teman taruhin di sini. Dan di area tangganya dia lantainya itu semua sudah menggunakan granit, pastinya sangat kuat sekali dan estetikanya juga sangat bagus sekali ya. Ini temboknya putih dan di area bagian atas tangganya itu dia kayak ada semacam skylight nih teman-teman. Jadi kalau siang hari teman-teman nggak perlu nyalain lampu khususnya di area tangga nih. Pastinya bisa banget meminimalisir penggunaan listrik teman-teman. Nah, begitu kita naik ke lantai 2-nya, ini kita langsung disambut sama kamar yang dimana di dalamnya tuh sudah ada toilet atau sudah ada kamar mandinya teman-teman. Nah, ini fungsinya buat anak ya. Ini standarnya, ini referensinya. Dia tuh dibikin 2 tingkat seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 anak di atas atau kakaknya di bawah, serah deh ya. Dibikin seperti ini, dimana di area sampingnya itu dia ada jendela yang bisa dibuka. Nah, uniknya lagi tuh dia itu rumahnya punya secondary skin seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya buka jendela itu nggak langsung kelihatan sama area tetangga ya. Dia punya secondary skin di area bagian fasadnya. Ini bener-bener menarik banget sih teman-teman. Dan di sini juga ada jendela yang teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi udaranya ya. Jadi ini bisa buat pencahayaan, juga bisa buat mengganti sirkulasi udara di kamar anaknya nih teman-teman. Nah, di situ standarnya dia kayak ada wardrobe-nya seperti ini ya. Nih juga bisa naruh-naruh boneka, dan lampunya di atas juga referensinya juga estetik banget sih, keren banget. Oke, sekarang kita lihat kamar mandinya nih, juga bener-bener keren banget kamar mandi anaknya. Dimana di sininya tuh standarnya dia ada wastafel, terus ada toiletnya juga dan ada showernya juga nih. Nah, ini standarnya tuh dia pakai wood panel seperti ini nih teman-teman. Balik lagi ya, semuanya nih opsional. Kalau teman-teman mau beli kosongan bisa. Kalau misalnya teman-teman tinggal bawa koper saja, sudah dilengkapi dengan furniturnya, ini bisa juga. Nah, tuh dia standarnya tuh dia ada wood panelnya seperti ini ya. Dimana dia ada kaca pemisah antara toilet dengan area showernya. Oke, next kita lanjut ke kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nah, sekarang aku masuk ke area kamar tidur utamanya nih teman-teman. Yang ukurannya ini bener-bener gede banget nih teman-teman. Dimana dia bednya tuh dia bikin agak ceper ya, agak low. Dan di sininya tuh dia ada cermin yang cukup besar. Dan di sini teman-teman bisa taruhin atau bisa pasangin televisi seperti ini. Biasalah buat sebelum tidur biasanya nonton TV ya. Dimana backdropnya juga dibikin estetik seperti ini ya. Dia ada garis-garisnya. Dan di sini standarnya teman-teman bisa taruhin buat wardrobe. Dan di area belakang sampingnya ini ada jendela yang cukup besar. Teman-teman bisa gunain untuk mengoptimalisasi cahaya matahari yang masuk ataupun sirkulasi udara yang masuk ke area kamar tidur utamanya. Nah, ini masih ada satu kamar mandi lagi nih di area kamar tidur utamanya nih teman-teman, dimana dia tuh standarnya ini ada area buat shower dan di sininya buat toiletnya nih teman-teman. Ini sama, ini udah manis banget. Dia pakai wood panel juga seperti ini dan di sini ada wastafel. Di desainnya tuh dia agak menyamping ya dari area bagian kamar tidurnya tadi. Ini ukurannya juga cukup enak sih, dimana di sini tuh dia ada buat sirkulasi udara ya. Jadi kamar mandinya itu nggak buntu teman-teman udaranya, jadi tetap enak. Nah, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel Satu Pintu. Buat teman-teman yang tertarik membeli rumah ini, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi.
Oh ya, seperti yang aku janjikan tadi, rumah ini memberikan dua pilihan ya, antara yang kosongan atau dengan full furnish nih teman-teman. Nah, kalau kosongan itu harganya mulai dari 1,5 M-an, sementara kalau full furnish teman-teman tinggal bawa koper itu harganya mulai dari 2,1 M aja. Jadi buruan deh, mumpung sekarang lagi banyak banget promonya sampai akhir tahun, teman-teman bisa menghubungi tim Satu Pintu di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel Satu Pintu. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.